Dari 26 pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C melawan Arab Saudi dan Australia, saudara-saudara. Sayangnya ada 4 pemain yang sama sekali tidak memiliki menit bermain dalam sebulan terakhir lah. Dalam sebulan terakhir, empat-empatnya adalah pemain abroad, saudara-saudara. Empat-empatnya pemain abroad. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini tim nasional Indonesia yang akan menjalani pertandingan kualifikasi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C di putaran ketiga ini sudah mulai berkumpul saudara-saudara. 12 pemain Liga 1, Liga Indonesia itu berkumpul. Jadi total ada 26 pemain. 12 diantaranya berasal dari Liga 1 dan itu sudah mulai berkumpul sejak hari Jumat, saudara-saudara. Sejak hari Jumat mereka sudah berkumpul, berlatih di Jakarta sebelum berangkat ke Arab Saudi, saudara-saudara. Sementara sisanya 14 pemain itu akan langsung terbang ke Jeddah. Jeddah apa Riyadh ya? Jeddah kayaknya, saudara-saudara. Jeddah, mereka akan langsung terbang ke sana, kemudian akan berlatih sebentar, kemudian nanti akan langsung menjalani pertandingan melawan Arab Saudi tanggal 5 September, saudara-saudara. 5 September 2024, sebelum nanti pada tanggal 10 September 2024 itu kembali ke Jakarta untuk menjalani pertandingan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, saudara-saudara. Dari 12 pemain Liga 1 itu ya, saudara-saudara ya, seperti Nadeo, kemudian Hernando, kemudian Adi Satrio, kemudian Rido, kemudian siapa lagi ya, Wahyu Pras, Ferrari, kemudian Witan, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, kemudian Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Itu itu ya 12 ya. Selebihnya ya pemain-pemain abroad itu, baik pemain-pemain Indonesia maupun pemain keturunan itu ya, seperti si Ragnar, kemudian seperti si Rafael, kemudian Ivar Jenner, Nathan, Tom Hai, kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian Calvin Verdong, Pratama Arhan, Asnawi, Sandy Walsh, Justin Hubner, kemudian Jay Itzes, kemudian Martin Pais, jangan lupa saudara-saudara. Jadi itu total 26 pemain yang akan bertanding menghadapi Australia dan lawan Indonesia, saudara-saudara. Arab Saudi ini sudah memanggil pemain-pemain yang ya bagus-bagus lah. Pelatihnya Roberto Mancini, ya kita tahu sendiri lah, Roberto Mancini sukses dengan Manchester City, sukses dengan Inter Milan, sukses dengan tim nasional Italia. Dia muridnya, anak didiknya almarhum Sven-Göran Eriksson yang baru saja meninggal karena penyakit kanker. Jadi ini
tim yang sangat bagus, mereka memanggil pemain-pemain yang sangat berpengalaman yang sudah mayoritas memang merumput di Liga Profesional Arab Saudi. Ada 7 temannya Cristiano Ronaldo di Al Nassr, kemudian sisanya di Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad. Ada juga pemain yang main di Eropa seperti si Saud Abdul Hamid yang baru saja didatangkan AS Roma. Kemudian pemain-pemain seperti Mohamed Al Owais itu juga masih ada di sini. Al Bulaiki, saudara-saudara, jangan lupa. Kemudian Mohamed Al-Breik, kemudian siapa itu Mohamed Kano, kemudian Salem Al-Dawsari dan Nasser Al-Dawsari itu juga ada di situ. Kemudian Firas Al-Buraika. Nah, itu pemain-pemainnya bagus sekali, saudara-saudara. Begitu pula juga dengan Australia. Graham Arnold itu sebagai pelatihnya juga sudah memanggil pemain-pemain yang wah luar biasa, sudah 24 pemain Australia ini dipanggil untuk pertandingan melawan Bahrain dan melawan Indonesia. Di situ ada si Matthew Ryan, kaptennya, kipernya yang sekarang juga main di Italia, di AS Roma. Kemudian si Aziz Behik, kemudian Harry Soutard yang di Sheffield. Kemudian ada lagi Kay Rowles, Cameron Burgess yang main di Ipswich Town. Kemudian Alessandro Ciccarti yang main di Parma. Kemudian Jackson Irvine, jangan lupa kaptennya. Connor Metcalfe juga dipanggil. Kemudian Josh Nisbet. Kemudian adalah Mitch Duke, Martin Boyle, Craig Godwin. Kemudian Adam Tagar, Kusini Yenggi. Ada juga Samuel Silver. Pokoknya banyak lah, saudara-saudara. Jadi ini adalah 2 tim yang dengan materi pemain yang cukup bagus, yang seharusnya diperlakukan istimewa oleh tim nasional Indonesia. Saudara-saudara, sayangnya sekali ini menghadapi Arab Saudi dan menghadapi Australia ini, saudara, Indonesia itu memanggil 4 pemain. Ada 4 pemain Indonesia itu, tim nasional Indonesia, yang sama sekali belum mendapatkan menit bermain, saudara-saudara. Sama sekali belum mendapatkan menit bermain di klubnya. Dan 4 pemain ini adalah pemain abroad. 2 pemain Indonesia, 2 pemain keturunan. Nah, ini mereka sama sekali tidak mendapatkan menit bermain di awal musim ini ya, di sebulan terakhir lah, sebulan 2, 3, 4 minggu terakhir itu mereka sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain dengan berbagai alasan. Yang pertama, tentu saja yang the one and only Pratama Arhan, pemain TikTok, pemain medsos, pemain yang lebih terkenal di infotainment daripada di lapangan. Dia sama sekali tidak pernah bermain di Suwon FC sepanjang musim ini. Dia hanya mendapat sekali bermain, itu dia 3 menit, saudara-saudara. Bayangin 3 menit bermain, kemudian langsung dapat kartu merah. Itu si Pratama Arhan sama sekali, dan sekarang dia dipanggil lagi. Saya nggak tahu ya itu kalau dia main kalau dia bukan negaranya, bukan Indonesia, mungkin dia nggak akan dapat kesempatan bermain itu. Kemudian Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Marcelino Ferdinand sebulan terakhir ini dia juga tidak mendapatkan kesempatan 1 menit pun. Belum menjalani pertandingan resmi kompetitif. Dia hanya berlatih saja, berlatih secara mandiri, dan sekarang berlatih di Oxford. Kenapa demikian? Karena dia baru saja bergabung dengan Oxford United. Beberapa minggu lalu, kalau nggak salah, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Minggu lalu kayaknya. Itu dia baru bergabung dengan Oxford United, dan dia belum diberi kesempatan bermain karena tentu saja pelatih kebugaran di Oxford United masih ingin menyamakan level fisik kebugarannya Marcelino Ferdinand dengan pemain-pemain Oxford lainnya, sehingga dia belum mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan kompetitif, dan sekarang sudah akan langsung dipanggil ke tim nasional. Si Ragnar Uratmangun, saudara-saudara. Ragnar Uratmangun itu juga belum mendapatkan kesempatan bermain, menit bermain dalam 1 bulan terakhir lah. Ya sama, dia kasusnya sama dengan Marcelino Ferdinand. Ragnar Uratmangun ini juga baru bergabung dengan FC Dender di Belgia, di Jupiler Pro League, kasta tertinggi. Jadi FC Dender itu adalah klubnya milik Sihar Sitorus, anggota DPR RI. Politisi pengusaha dari Indonesia yang punya klub di Belgia. Dan musim lalu itu si Dender ini ada di divisi 2, di Challenge Pro League atau apalah, Challengers League apa itu, pokoknya di kasta kedua, dan kemudian promosi sekarang di Jupiler Pro League di kasta tertingginya. Dan Ragnar Uratmangun ini baru saja bergabung dari FC Groningen.
FC Groningen musim lalu dipinjamkan ke Fortuna Sittard dan dia baru bergabung dan sama sekali belum mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan yang kompetitif. Dia hanya berlatih di klub, ya masih mending lah dia bisa berlatih di klub. Nah itu. Nah sementara satu lagi yang lebih parah, ini parah sekali kalau ini, Tom Hai, saudara-saudara. Itu Tom Hai ini parah sekali karena kalau Marcelino, kalau Pratama, kalau Ragnar Uratmangun itu masih berlatih di klub dengan sistem yang terstruktur dan rapi dengan materi yang diberikan oleh pelatih-pelatih di klub ini. Tom Hai ini murni berlatih mandiri, saudara-saudara. Berlatih mandiri. Kenapa? Karena dia nggak punya klub. Setelah kontraknya dengan SC Heerenveen musim lalu dihentikan, tidak diperpanjang, saudara-saudara, si Tom Hai ini sama sekali belum punya klub. Dan bahkan saya nggak tahu ya, ini kan 31 Agustus itu hari terakhir jendela transfer musim panas di Eropa ini, kabarnya bagaimana belum jelas. Dan itu berbahaya, saudara-saudara, berbahaya karena sama sekali dia tidak berlatih dan sekarang dia akan bermain di tim nasional Indonesia. Itu tentu saja akan berpengaruh. Dia akan berpengaruh, apalagi dia sibuk mencari klub. Jadi fokus secara fisik maupun secara pikiran itu akan terganggu Tom Hai ini ya. Saya nggak tahu nanti solusinya dari Sintayong seperti apa, saudara-saudara. Saja saudara-saudara, tentu saja Sintayong punya pertimbangan khusus, punya pemikiran khusus, punya penilaian tersendiri mengapa tetap memanggil 4 pemain yang sama sekali tidak memiliki menit bermain di pertandingan klub pada awal musim ini. Ya, kurang lebih sebulan terakhir. Itu tentu saja Sintayong punya alasan sendiri dan kita harus menghargai itu, termasuk dia tidak memanggil Elkan Bagot yang dalam awal musim ini justru menjadi pemain inti di Blackpool, bertanding di banyak pertandingan kompetitif. Yaitu kita hargailah, itu mungkin dia punya pertimbangan. Tetapi kalau boleh saya kasih saran, saudara-saudara, boleh kasih saran, ya ini terlalu beresiko sebenarnya kalau memainkan pemain-pemain ini untuk di posisinya ketika nanti pertandingan melawan Arab Saudi maupun melawan Australia. Mungkin melawan Australia masih bisa karena itu main di home, mungkin ada faktor semangat. Tetapi kalau melawan Arab Saudi mungkin agak, ya seharusnya tidak dimainkan ya. Dan kalaupun tidak dimainkan juga penggantinya saya rasa juga sudah disiapkan. Misalnya di posisi Pratama Arhan kan ada Kelvin Verdong yang juga main reguler di Nijmegen dan baru saja memperpanjang kontrak sampai 2028. Ada juga Nathan bisa main di situ, atau kalau mau ya Nathan agak bisa ke tengah, bisa mengisi posisinya Marcelino Ferdinand, itu juga bisa di gelandang tengah. Kemudian selain itu juga di posisinya Marcelino Ferdinand bisa digantikan Egy Maulana Fikri kah atau Witan Sulaiman kah, itu juga bisa, saudara-saudara, itu juga bisa. Kemudian untuk posisinya Tom Hai juga sama, ada Ivar Diener di situ, ada Nathan Chuaon bisa dimainkan di situ. Kemudian Ricky Kambuaya juga bisa dimainkan di situ sebagai box to box midfield walaupun karakternya berbeda. Kemudian untuk posisi Ragnar Uratmangun kan kita tahu di situ ada Dimas Derajat, ada Hoki Caraka, kemudian ada Rafael Struijk yang cukup ya kalau Dimas Derajat oke lah. Dimas Derajat ini kan awal musim ini dia mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak dari Persib Bandung dan hasilnya juga bagus. Sementara Hoki Caraka juga sama, walaupun ketika diberi kesempatan main di tim nasional Indonesia itu jarang bikin gol dan sering bikin blunder, tetap saja dia awal musim ini sering mendapatkan kesempatan bermain dengan PSS Sleman. Jadi saya rasa itu akan bisa menjadi opsi-opsi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh 4 pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Mungkin saja dia bisa main sebagai misalnya Marcelino, kemudian Tom Hai, kemudian Ragnar Uratmangun, Pratama Arhan bisa saja main di babak kedua atau main dari starting line up tetapi setengah babak atau bagaimanapun itu bisa diatur. Tetapi ya menurut saya jangan terlalu mengambil resiko dengan pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain, khususnya sebelum pertandingan ini, karena ini waktunya pendek, saudara. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, kesimpulannya adalah ini dua pertandingan yang tidak akan mudah, saudara-saudara. Tidak akan mudah, khususnya waktu away melawan Arab Saudi. Arab Saudi nanti kita main lawan Arab Saudi, kita belum bisa menggunakan Martin Pais. Jordi Amat tidak main.
kemudian Justin Hubner tidak main. Jadi kita hanya akan punya satu back yang cukup jangkung di belakang itu ya hanya Jay Itzes. Elkan Bagot kan kita tahu sendiri tidak masuk ke situ. Nah, kemungkinan sih 3 back itu mungkin saja ya Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Dan Muhammad Ferrari ini saya agak khawatir. Muhammad Ferrari saya agak khawatir. Tapi bisa juga nanti Sandy Walsh yang akan main sebagai tandem di posisinya Muhammad Ferrari. Nah, kalau Sandy Walsh main di situ mungkin agak sedikit tenang walaupun agak bagaimana gitu. Atau Sen Patinama, saudara-saudara, itu yang solusinya. Nanti ketika pertandingan melawan Australia, saudara-saudara, ini saya juga agak khawatir lah, karena Australia itu terakhir kita bertemu di Piala Asia itu mereka menang 4-0. Kita hanya akan mengandalkan semangat saja, semangat, mentalitas, dukungan kandang itu saja. Jadi menurut saya, saudara-saudara, ini Anda boleh setuju, boleh tidak, boleh suka, boleh tidak, apakah saya dianggap tidak optimistis atau apa, saya tidak tahu. Tetapi kalau menurut saya, saudara-saudara, hasil imbang melawan Arab Saudi maupun hasil imbang melawan Australia itu sudah menjadi sesuatu yang cukup bagus, saudara-saudara. Imbang, saudara-saudara, sudah nggak usah terlalu kita berlebihan sombong mengatakan King Indo lah, inilah, itulah. Nggak realistis. Yang paling masuk akal ya cuma imbang. Imbang sudah. Imbang, entah imbang 0-0, 1-1, 2-2, pokoknya imbang, saudara. Yang penting jangan kalah dalam turnamen seperti itu tuh, jangan dalam kompetisi seperti ini, maksudnya yang ada home and away terus pertandingannya panjang, itu yang paling penting jangan sampai kalah, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana lagi? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semuanya sudah kita perbincangkan, semuanya sudah kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin tentang tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kita tadi sudah bedah kekuatan Arab Saudi, kita juga sudah membahas kekuatan materi pemain yang dipanggil Australia maupun Arab Saudi. Kita juga tadi membahas bagaimana 26 pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C itu, saudara-saudara, tanggal 5 dan tanggal 10 September itu. Ternyata ada 4 pemain yang tadi kita bahas tidak memiliki menit bermain. Menit bermainnya 0, saudara-saudara. 0 begini ya. 0 di klubnya masing-masing. Dan itu 4-4-nya adalah pemain abroad, saudara-saudara. Pertama tentu saja Pratama Arhan, saudara-saudara. Ya, itu sudah bukan rahasia lah. Kalau Pratama Arhan sejak gabung di Suwon itu hanya mendapatkan kesempatan bermain 3 menit. Dan itu langsung kartu merah. Musim ini dia sama sekali belum, dalam sebulan terakhir, 2 bulan terakhir dia sama sekali belum mendapatkan menit bermain. Ini kan ya sangat disayangkan sekali. Kemudian Marcelino Ferdinand juga sama saja, karena Marcelino Ferdinand baru pindah klub, pindah ke Oxford United, dan dia belum sempat bermain, saudara-saudara. Belum sempat bermain di Championship Division kah, Piala Liga kah, Piala FA kah, pokoknya dia belum sempat bertanding. Bahkan pramusim pun dia tidak ikut karena dia baru saja bergabung, dia hanya latihan dengan Oxford. Kemudian ada juga Ragnar Uratmangun, saudara-saudara. Ragnar Uratmangun itu datang ketika di Dender itu ketika Liga Belgia itu sudah mulai. Jadi dia belum sempat bermain, belum sempat mendapatkan kesempatan bermain. Dia baru berlatih, baru melakukan adaptasi setelah berapa bulan nggak main. Setelah pindah dari Belanda, itu si Ragnar Uratmangun. Kemudian Tom Hai, saudara-saudara. Tom Hai ini yang paling parah, saudara-saudara. Tom Hai ini paling parah. Kenapa dia paling parah? Karena dia bahkan belum punya klub, saudara-saudara. Dia belum punya klub, dan ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Pemain yang tidak punya klub dan dipanggil ke tim nasional untuk pertandingan dalam level yang tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia, ini bahaya sekali karena tentu saja kebugarannya dipertanyakan. Apalagi dia posisinya pemain tengah. Ya, mungkin saja dia berlatih
secara mandiri di rumahnya dengan pelatih yang mungkin saja dia tunjuk. Tetapi kan beda sekali ketika dia tidak punya menit bermain, dia tidak punya klub, dia tidak berlatih dalam sebuah klub yang tersistematis, terstruktur, itu tentu saja beda sekali, saudara. Ya, semoga ada solusi lah dari Sintayong terhadap keempat pemain ini, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Jangan juga nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!